Dari seorang pencuci piring dari suatu restoran yang bernama Dennis hingga menjadi founder sekaligus CEO dari suatu perusahaan teknologi terbesar di dunia yaitu Nvidia. Di sini aku mau memperkenalkan ke kamu semua bagaimana perjalanan CEO Nvidia yaitu Jensen Huang bisa menjadi CEO seperti sekarang dan membangun perusahaan yang kita kenal sebagai perusahaan terbesar di dunia dan detik ini bisa meraih kapitalisasi pasar sebesar 2 triliun US dollar. Dan berlama-lama aku langsung jelasin mulai dari bagaimana awal perjalanan karir dari seorang Jensen Huang ini. Di sini aku udah memetakan bagaimana perjalanan seorang Jensen Huang dari awal mulai hingga masa kecil hingga sekarang menjadi CEO dari Nvidia. Aku membaginya dalam beberapa topik. Langsung masuk aja yang pertama, pada masa kecil dan pendidikan awal dari Jensen Huang. Di sini Jensen Huang lahir di Taipei, Taiwan 17 Februari 1963 dan pada masa anak-anaknya tinggal di Thailand sekitar 4 tahun dari usia 9 sampai 9 tahun lalu pindah ke Amerika Serikat untuk pendidikan lebih baik. Dan di sini concern dari orang tuanya demi untuk meraih pendidikan yang lebih baik, Jensen Huang dialihkan pendidikannya ke Amerika Serikat dan pendidikannya berawal di Amerika Serikat di Oneida Baptist Institute, tepatnya di Kentucky, dan Aloha High School Oregon. Di sana Jensen Huang tentunya terdapat banyak tantangan yang salah satunya adalah diskriminasi karena mungkin Jensen Huang tidak berasal dari warga lokal US atau warga Amerika sana. Oleh karena itu mungkin Jensen Huang mendapat beberapa tekanan terkait diskriminasi oleh dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dan selain itu, Jensen Huang tidak pesimis dan mundur akan hal itu. Bahkan Jensen Huang bisa lulus 2 tahun lebih awal, yaitu tepatnya di usia 16 tahun. Dan ini juga tentunya pengaruh dari seorang orang tuanya, pengaruh dari kedua orang tuanya. Ayahnya juga seorang insinyur atau teknik kimia di kilang minyak dan ibunya yang selalu mengajarkan ilmu-ilmu seperti kerja keras dan disiplin karena ibunya juga seorang guru. Mungkin Jensen Huang dididik dari awal, dari kecil bagaimana untuk disiplin dan bekerja keras. Lalu masuk di pekerjaan awal dan pendidikan tinggi oleh Jensen Huang setelah mengalami beberapa tekanan pendidikan pada awal masa sekolahnya. Pada masa sekolahnya, Jensen Huang memiliki pengalaman kerja pertama yaitu seperti yang aku sebutkan di awal tadi, Jensen Huang pernah bekerja sebagai dishwasher atau pencuci piring di sebuah restoran yang bernama Denny. Di sana Jensen Huang mendapat nilai-nilai yang sangat banyak seperti kerja keras dan kerendahan hati. Di sana mungkin semua orang juga mempunyai masa-masa sulit. Semuanya mungkin kita juga bisa relate untuk semua awal karir itu nggak harus langsung ke apa yang sesuai dengan keinginan kita. Namun apa yang seharusnya kita harus kerjakan terlebih dahulu. Gitu. Nggak harus linear apa yang seperti yang kita inginkan. Dan di sini dibuktikan oleh seorang Jensen Huang di mana dia pertama kali bekerja itu bukan sebagai atau linear pada bidangnya tapi kerjanya juga sebagai dishwasher atau pencuci piring di sebuah restoran. Dan selain itu di sana Jensen Huang juga mendapatkan nilai-nilai yang banyak seperti kerendahan hati dan kerja keras. Lalu setelah itu Jensen Huang menempuh pendidikan tinggi di Oregon State University dan mendapatkan gelar sarjana teknik elektro dan juga melanjutkan S2 di Stanford University untuk degree master juga di teknik elektro pada tahun 1992. Dan faktanya, Jensen Huang ini memanfaatkan pengalaman kerja di Dennis itu untuk membangun mental dan jaringan. Nanti aku akan jelaskan kenapa kok pada restoran itu bisa membangun mental dan jaringan. Yang dimaksud jaringan di sini adalah networking ya, kemampuan untuk bagaimana Jensen Huang mendapatkan relasi dari situ. Lanjut, setelah menempuh pendidikan,
Jensen Huang bekerja di beberapa perusahaan, pertama di AMD seperti yang kita kenal, perusahaan chip di sana, Jensen Huang mendapatkan banyak pengalaman tentang bagaimana mendesain suatu chip. Juga pada perusahaan LSI Logic, di sana juga Jensen Huang belajar tentang pendalaman teknologi semikonduktor yang nanti akan diterapkan pada perusahaannya sendiri yaitu Nvidia. Dan dari sana, Jensen Huang juga banyak belajar dan memupuk keahliannya menjadi fondasi-fondasi ide-ide inovatif yang nanti akan diterapkan pada perusahaannya sendiri yaitu Nvidia. Dan selanjutnya seorang Jensen Huang bertekad untuk mendirikan Nvidia, perusahaannya sendiri, pada bidang yang seperti yang kita tahu, yang berfokus pada pembuatan chip atau GPU. Pada awal pembentukan Nvidia, Jensen Huang tidak sendirian. Jensen Huang membangun bersama rekannya yaitu Curtis Prim dan Chris Malachowski. Maaf kalau salah nyebutnya. Dan mereka bermodalkan cuma 600 US dollar. Jadi masing-masing itu seperti patungan gitu ya. Masing-masing menyiapkan sebesar 200 US dollar. Bayangkan pada awal pembentukan suatu perusahaan cuma dengan modal sedikit tapi hingga sekarang bisa bertahan dan menjadi perusahaan teknologi nomor satu. Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ketika teman-teman pertama kali membangun suatu usaha atau apapun itu, dan harus gigih dan sesuai dengan tujuan awal kita. Dan lanjut sini mereka itu bertemu seperti yang aku bilang tadi, kenapa restoran ini itu bisa menjadi tempat untuk membangun mental dan jaringan, karena di restoran tersebut itu tempatnya bertemu sahabat-sahabatnya atau pendiri Nvidia itu, yaitu Curtis Prim dan Chris Malachowski. Di sana juga Jensen Huang memilih tempat itu sebagai tempat berdiskusi karena dengan alasan tempat tersebut tempat yang penuh dengan kenangan dan tempat juga di mana Jensen Huang bekerja pada awal masa karirnya. Dan mereka bertiga berusaha membangun perusahaan yang dinamai Nvidia, yang diambil dari kata Latin yaitu invidia atau yang mempunyai arti kecemburuan, sebagai simbol kalau Nvidia ini adalah perusahaan yang selalu unggul dan mengakibatkan kecemburuan dari perusahaan-perusahaan lain, dan juga menjadi simbol, bisa diartikan sebagai simbol kompetisi juga. Lanjut di konsolidasi dan perkembangan Nvidia pada 99, Nvidia go public atau yang kita sering sebut IPO untuk mendapatkan pendanaan riset dan pengembangan. Yang satunya inovasi yang terus berkelanjutan. Nvidia memperluas produknya dari yang awalnya gaming dan merambah ke aplikasi AI dan komputasi ilmiah. Dan sebelumnya aku mau jelasin di sini tantangan awal dalam membangun Nvidia. Pada awal pembangunan Nvidia sebelum IPO itu mereka membangun produk pertama mereka yang dinamai NV1. Di sini berfokus pada suatu chip, namun ini berakibat kegagalan karena kesalahan masalah teknis dan desain. Dan di sini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita kalau produk pertama itu pasti akan selalu gagal karena itu merupakan percobaan awal, dan itu tidak apa-apa, tidak masalah jika kita membuat suatu produk pertama yang tidak sempurna, tapi kita harus mengetes bagaimana kemampuan atau keunggulan dari produk tersebut terhadap pasar yang ada. Dan pembelajaran yang didapat dari produk pertama, Jensen Huang berhasil membuat produk baru yang lebih sukses daripada produk pertama, yaitu yang dinamai dengan Riva 120, yang berhasil menjadikan inovasi berikutnya dibanding dengan NV1 tadi. Dari kegagalan dari NV1 ini mengarahkan pada inovasi berikutnya yaitu Riva 128 yang bisa menjadi kendaraan untuk menuju kesuksesan pertama dari Nvidia itu. Dan selanjutnya adalah bagaimana sifat atau reaksi dari Jensen Huang ketika mendapatkan tekanan, dan apa sih yang harus Jensen Huang itu lakukan untuk tetap gigih dan terus melanjutkan perusahaan yang dia bangun. Tentunya Jensen Huang itu menerapkan kepemimpinan
Jensen Huang mempunyai rasa kepemimpinan yang tinggi. Jensen Huang juga ditetapkan sebagai CEO sejak pertama kali Nvidia itu dibangun, yaitu sejak 1993 dengan menerapkan gaya kepemimpinannya seperti disiplin tinggi, yaitu bekerja 14 jam per hari. Bahkan di luar hari libur, Jensen Huang juga bekerja untuk perusahaannya sendiri. Lalu pendekatan yang dekat dengan karyawan. Bahkan ketika istirahat atau makan di kantin, Jensen Huang tidak peduli dia itu seorang CEO atau tidak. Jadi Jensen Huang tetap menghargai karyawan-karyawannya dan mengajak mereka makan bersama di kantin tanpa menganggap perbedaan jabatan atau sebagainya. Dan juga Jensen Huang ini menganut filosofi penderitaan dan kerja keras adalah kunci kesuksesan. Tentunya tanpa penderitaan dan kerja keras kita tidak bisa meraih ke arah kesuksesan. Dimana di sini kita harus berkorban terlebih dahulu, baik itu tenaga atau pikiran atau waktu atau uang dari yang kita miliki untuk mendapatkan suatu tujuan yang bisa kita anggap kesuksesan nantinya. Dan Nvidia juga melakukan transformasi yang sangat masif, yaitu menjadi pemimpin global di bidang AI dan teknologi canggih nomor satu di dunia. Tentunya Nvidia ini tidak langsung ujuk-ujuk menjadi yang nomor satu di dunia. Seperti yang aku jelaskan tadi, Jensen Huang juga menerapkan beberapa prinsip dan melakukan pengorbanan yang besar di perusahaannya sendiri, yaitu Nvidia ini. Apa dampak dari perusahaan Nvidia yang telah dibangun Jensen Huang ini? Jadi Nvidia ini juga bisa dibilang sebagai inspirasi global, yaitu kisah dari seorang Jensen Huang yang merupakan imigran yang tidak lain berasal dari negara yang bukan berasal dari Amerika Serikat, lalu berpindah ke US. Dan tentunya pada awalnya ini Jensen Huang bukan merupakan CEO dari perusahaan manapun dan juga bisa dibilang orang yang sederhana, bukan berasal dari konglomerat, tetapi bisa menjadi CEO raksasa teknologi yaitu Nvidia. Dan Nvidia juga mempunyai pengaruh budaya seperti memupuk budaya kerja keras dan inovatif. Pada prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Jensen Huang itu menerapkan budaya yang disiplin tinggi dan kerja keras. Selain itu, Nvidia juga mendukung pendidikan dan riset dan meneruskan nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil. Dari yang kita tahu, ibunya yang selalu mendukung dan mengajarkan nilai-nilai disiplin pada Jensen Huang itu mengakibatkan Jensen Huang bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari hingga seperti yang kita bisa lihat pada perusahaannya sekarang. Jadi menurutku dukungan dari kedua orang tua itu sangat penting. Kita tidak bisa tutup telinga begitu saja, karena menurutku dukungan baik pendidikan atau dari segi apapun yang berasal dari orang tua kita itu sangatlah penting. Itu juga bisa memupuk jati diri kita, bagaimana kita bisa menerapkannya di dunia nyata nantinya ketika kita berjuang hingga menuju kesuksesan. Oke, dari semua ini yang bisa kita pelajari adalah tentunya Jensen Huang ini merupakan inspirasi bagi kita semua, bagaimana dia dari kecil sangatlah disiplin, kerja keras, hingga pada sekarang puncak karirnya bisa menjadi CEO dari perusahaan terbesar teknologi di dunia. Tanpa kegigihan itu mungkin tidak bisa menjadi seperti sekarang, dan juga tanpa dukungan dari kedua orang tua, terlepas dari ekonomi atau finansial atau segala macam, dukungan apapun dari orang tua itu kita harus hargai, dan kemauan dari orang tua itu juga harus kita pertimbangkan. Karena mungkin orang tua kita itu juga bisa menjadi yang terbaik untuk pilihan kita ke depannya. Oke, itu semua yang bisa aku ceritakan atau rangkum di sini dari beberapa poin-poin yang bisa aku jelaskan. Seharusnya ini bisa jadi motivasi juga bagi kalian dalam membangun suatu perusahaan atau bisnis yang mungkin kalian akan rintis ke depannya. Juga bisa menerapkan nilai-nilai yang ditanamkan pada perusahaan yang dimiliki oleh Jensen Huang ini, dan juga bisa terapkan pada perusahaan kita sendiri, pada apapun, mungkin tidak harus usaha atau bisnis, pada orang sekitar atau lingkungan, agar kita bisa menuangkan nilai-nilai yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Oke, itu yang bisa aku sampaikan dari semuanya. Kalau kalian suka
atau ada komentar terkait yang ingin dibahas lagi selain Johnson Huang ini, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian ada saran atau kritik, kalian juga bisa komen. Kalau kalian suka, bisa like video ini. Dan kalau kalian mau bahas tentang perkembangan teknologi atau AI pada bisnis atau semacamnya, kamu juga bisa gabung di grup yang aku akan cantumin di bawah. Dan semua resource ini juga aku bakal cantumin di deskripsi bawah. Jadi kalian bisa cek mind map ini, bisa kalian pelajari. Dan kalau kamu pengen aku bahas siapa lagi yang mungkin aku bahas ke depannya, kamu bisa subscribe aja atau nyalakan bell notifikasinya supaya kamu nggak bakal ketinggalan apa yang aku bahas nanti ke depannya, juga tentang AI dan perkembangan teknologi terutama di bisnis dan pendidikan. Dan aku cuma bilang yang sering aku ingatkan ke kamu semua, kalau kalian itu lebih dari AI.